Nanti dulu. Ini adalah cara Anda sendiri. Tadi kan Anda katakan saya tidak mencari, nanti dia datang sendiri. Iya betul. Anda sudah datang kan? Iya toh? Sudah datang. Nah ini sudah datang, bagaimana? Tapi kalau menurut saya ini belum waktunya, Pak. Sekarang begini. Seandainya laki-laki datang kepada Anda tahunya bahwa this is Mr. Right. Ini orang yang tepat. Apa tanda-tandanya? Karena gini loh, banyak orang menunggu tapi tidak tahu yang ditunggu apa. Kenapa ada anjuran gini? Visualize your dreams. Gambarkan impian Anda di kepala Anda sehingga saat Anda melihatnya Anda tahu this is my dream. Nah, Anda menunggu datangnya kekasih, belahan jiwa terbaik, tapi tidak ada gambaran tentang dia. Jadi waktu datang dalam bentuk bowo, ditolak karena tidak ada gambarannya. So, beritahu kami semua ini, seperti apa laki-laki itu nanti? Yang kayak Pak Mario Teguh. Tapi maksudnya yang rambutnya lebih lebat. Karena masih muda, begitu toh? Oke. Jadi gini, dari seorang yang Anda inginkan itu yang paling penting kualitasnya apa? Karena dua orang ini akan belajar. Ini sedang mempersiapkan diri, ini sedang mencari. Dia harus tahu bahwa wanita sebaik Anda mencari laki-laki seperti apa. Oke. Pinter, soleh. Soleh. Terus berikutnya apa? Ganteng. Tuh, tampan itu perlu, Pak. Tampan itu perlu. Oke. Pinter, soleh, tampan. Apalagi? Cukup 3 aja, Pak. Cukup 3 saja. Yeah. Sih, sederhana toh. Nah, berarti kalau ada pribadi laki-laki ini datang pandai, soleh, kemudian tampan. Anda tahu itu, that's the guy. Yeah. Good. Ini baru kenal, Pak. baru kenal, Yeah. very good. Kenalan. Ya, kenalan. Sudah lihat ya. Oke, ini loh dinamikanya. Ini dinamikanya. Hati-hati membenci seseorang. Oke? Jangan sampai benci dia. Memang dia nyebelin. Seandainya nyebelin, tahu nggak bahwa membenci lebih memperhatikan daripada mencintai? Hah? Orang-orang yang membenci Anda adalah fans yang sedang salah pengertian. Tuh, jadi ibu tidak boleh di luar yang baik-baik tadi ibu benci. Ibu harus baik ke mereka, katakan bahwa Pak Bowo sorry, bukan Anda. Gitu. Oke? Lalu Pak Bowo, kalau Anda laki-laki yang sesungguhnya, beritahu dia bahwa pendapat dia saat ini masih salah. Semua laki-laki yang hebat selalu memaksa. Kalau tidak, dia tidak dapat wanita yang kelasnya di atas dirinya. Ya, mana mungkin laki-laki seperti saya dapat wanita cantik kalau saya dulu tidak maksa. Oke, janjikan apapun. Semakin tinggi janjinya, wanita semakin senang. Walaupun dia tahu itu tidak mungkin. So, kita berikan dukungan yang sangat baik untuk mereka. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Di bawah saja mic-nya. Terima kasih, Mas Bu. Iya, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Baik, dan sekarang Anda lihat bagaimana serunya kalau kami membahas mengenai masalah jomblo. Nah, itu baru dari 3 yang mempertanggungjawabkan jawaban ya. Bagaimana dengan Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario? Nah, saya ingin langsung mengajak untuk Anda yang mau curhat dan sedang merasakan penderitaan yang sangat amat ya, terhadap Anda yang masih kejombloan, jadi jomblo lagi, nggak dapat-dapat, dan juga teman-temannya. Siapa yang ingin curhat? Yang ingin curhat yang pertama, ya silakan Bapak ke atas panggung dan Bapak yang di atas.
Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Yes. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dan juga mendengarkan seperti apa curhatnya dari Mas Rio dan juga Mas Rifki yang kalau Anda perhatikan dari mukanya saja seperti sudah terlalu banyak beban yang ada di dalam way. Saya Hilbram Dunar membahas mengenai jomblo mulia pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya berikutnya adalah kalau berbicara mengenai jomblo, banyak yang beranggapan bahwa jomblo itu adalah orang yang hidupnya sedang susah ya Pak, yang sedang sulit, sedang sakit. Nah, biasanya orang yang hidupnya susah, sulit dan sedang menderita ini kan doanya dikabulkan. Ya. Tapi kok ya tetap masih banyak jomblo yang ada di sekitar kita Pak? Bagaimana melihatnya? Yuk kita lihat memes yang ini. Sangat mengejutkan, ya agak mengejutkan. Ternyata sebab utama dari banjir di Jakarta adalah doa para single yang meminta hujan malam minggu. Itu loh, kalau doanya untuk minta hujan manjur, kenapa tidak minta kekasih? Iya toh? Itu loh. Dan anehnya, para single, para jomblo ini merasa terzalimi. Itu yang menzalimi jomblo itu siapa? Apakah ada ketidakadilan dunia terhadap para single? Kan tidak ada toh. Nah kok terus dia merasa terzalimi lalu menyerang orang-orang yang pacaran? Itu kalau malam minggu ya, kalau Anda bisa melihat setiap jam 6 sore itu berbenturan di langit itu doa. Doa para single gitu yang ingin hujan supaya nggak ada yang pacaran dan doa yang mau pacaran itu berbenturan. Itu ledakannya hebat sekali. Kalau Anda bisa lihat itu mengagumkan sekali. Ya? Lucu ya. Pantas ada yang bilang bahwa jomblo itu haram. Mana orangnya tadi? Sudah insaf ya. Nah, jadi single itu bukan keadaan yang membuat Anda merasa dizolimi atau dikurangi haknya. Itu memang keadaan sementara. Yang bahkan sudah menikah pun ingin disebut jomblo, single. Itu sebenarnya mereka mengaku, banyak tuh yang dimasuk di TV itu loh. Yang penipuan-penipuan itu adalah laki-laki yang tidak ikhlas menerima status sebagai suami. Padahal harta tahta wanita, selesai wanitanya kalau sudah menikah. Urusan wanita, bagi saya yang sudah menikah, selesai. Harusnya berikutnya apa? Harta. Tahu nggak harta yang paling mulia, paling hebat di keluarga saya? Istri. Itu, satu lagi, harta tahta. Saya itu menjadi hebat karena jadi suaminya Ibu Lina. Sekarang logis ya, Indonesia Raya. Jangan dipenuhi doa, minta hujan, padahal hujan kadang-kadang sudah banyak. So, mintalah kekasih yang baik. Ya. Doakan bahwa yang pacaran dengan amanah. Lu iya dong, pacarannya dengan amanah sehingga nanti memasuki masa diikat resmi dalam keluarga yang sakinah, ada warohmah. Itu loh Pak. Jadi doakan gitu. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan padahal belum mampu melakukan kebaikan, setidaknya doakan yang baik. Gitu. Baik, Pak Mario, terima kasih jawabannya. Sekarang langsung saja kita dengar curhat dari Mas Rifki dan juga Mas Rio. Seperti apa? Mas Rio dulu, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Rio dari Pekanbaru, Riau. Dari Pekanbaru. Status saya lajang. Itu karena di awal tahun 2014 saya memutuskan pacar saya yang udah 1 tahun 6 bulan berjalan. Oke, stop. Berarti itu kapan terjadi pemutusan itu? Awal tahun 2014. Pemutusan. Seperti PLN saja. Jadi Anda hubungan 1,5 tahun Anda putuskan? Iya. Good. Mengapa? Karena ada wanita baru yang saya anggap lebih cocok, Pak. Jadi Anda putuskan itu bukan karena dia ada salah,
tetapi karena ada yang lebih baik, begitu? Ada juga salahnya, Pak. Oh, ada salahnya. Apa? Salahnya memilih Anda? Enggak, Pak, karena dia juga dekat dengan laki-laki lain. Oh, dia dekat dengan laki-laki lain. Iya, Pak. Oke, terus apakah dia bersedih? Pas diputuskan dia sedih, Pak, nangis. Nangis? Iya, Pak. Anda sendiri? Saya nggak nangis, Pak, biasa. Biasa aja. Yang mutusin dia. Kata-kata Anda persisnya waktu memutuskan seperti apa? Saya cuma bilang, ya mungkin karena nggak cocok, mending temenan aja. Mending temenan aja. Iya, Pak. Ya lanjut di temenan aja tapi nggak musuhan. Tapi ujungnya musuhan juga sampai sekarang. Ujung-ujungnya musuhan juga. Anak muda ini polos-polos sekali ya. Jadi temenan aja, jangan musuhan, tapi sekarang musuhan. Iya, Pak. Pantas nggak wanita ini memusuhi dia? Pantas tuh. Terus wanita yang sekarang seperti apa? Setelah saya putus, saya dekat dengan wanita baru sebulan lebih. Lalu saya berangkat ke Jakarta, Pak, untuk melanjutkan PKL. Jadi sehari sebelum berangkat ke Jakarta, saya katakan cinta ke dia. Tapi dia cuma bilang dia mau fokus magang dulu, terus kita lanjutin aja seperti biasa, dan dia juga nggak bisa LDR katanya, Pak. Oh, nggak bisa LDR. Iya, Pak. Jadi Anda sudah memutuskan cinta karena wanita ini menolak Anda. Iya, Pak. Apakah itu bisa disebut kualat? Kayaknya iya deh, Pak. Kayaknya iya. Hati-hati dengan sakit hatinya orang. Itu sebabnya gini, hati-hatilah terhadap doa orang yang hatinya kau sakiti. Nah, wanita itu disakiti hatinya. Karena belum tentu dia itu ada laki-laki yang lain itu betul-betul hubungan dengan dia. Mungkin dia hanya kenalan, Anda yang terlalu curiga, pecemburu, dan dapat alasan untuk mencintai yang baru. Tapi, Pak, yang lama ini juga udah pernah ketahuan, Pak, kalau dia salah kirim SMS ke cowok dekat dia itu terkirim ke saya gitu. Isinya apa? Isinya kalimatnya bagaimana? Sebelumnya malam jam 7 itu saya bilang ke dia bilang ke saya kalau dia nggak bisa SMS-an dulu. Tapi pas sholat Isya, tiba-tiba dia ingatin cowok yang dekat sama dia, jangan lupa sholat sama makan, aku sholat dulu ya, gitu, Pak. Oh. Jadi waktu itu Bisa nggak dia sebetulnya mengingatkan Anda, Pak? Seharusnya bisa, Pak. Nah, ya itu kan mengingatkan Anda. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Tapi itu kirim ke cowoknya dia, Pak. Cowok baru dia. Taunya? Terkirim ke saya. Ada namanya nggak? Ada, Pak. Oh. Terkirim ke saya. Jadi setelah itu saya langsung ngebut ke rumah dia. Terus jawabannya apa? Saya bilang ke dia, kenapa bisa SMS yang lain tapi sama saya enggak gitu, Pak. Dia cuma diam terus nangis, Pak. Oh. Terus saya tanya terus dia nggak jawab, cuma diam ya. Saya bingung juga, Pak. Nanti ujungnya saya yang minta maaf, Pak. Kita teruskan sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana. Nah, Pak Rifki, apa ceritanya? Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Kalau saya mungkin karena status dari orang tua, karena tidak merestui setiap saya berpacaran. Karena orang tua saya berprinsip pacaran itu lebih banyak mudorotnya. Gitu. Terus? Sampai ya kadang saya juga di kantor kan dapat masukan dari temen juga. Gak mungkin Ki lu bisa hidup lurus-lurus aja gitu, karena lu aja tatapan mata sama cowok sama cewek udah zina mata gitu. Nah, diulangi Pak, diulangi. Tatapan mata saja sama cewek apa itu? Udah zina mata gitu kan. Gak Zina mungkin. mata. Zina mata. Ya itu yang menyebabkan ada mata hamil. Karena matanya zina.
Kalau sudah dibegitukan, kalau sudah dikontraskan kelihatan nggak logis ya. Good. So, jadi tatapan mata itu, jadi kalau ini berapa banyak yang Anda selingkuhi sekarang, lihat. Anda setuju dengan itu? Ya kurang setuju juga karena sebenarnya juga saya juga bukannya tidak ada wanita gitu, sebenarnya banyak wanita yang dekat, cuma ya itu karena wanita banyak sebetulnya ingin dekat dengan Anda. iya, yang dekat saat ini juga banyak. Yang saat ini dekat banyak. Betul. Tapi mereka bukan status kekasih. Bukan. Kenapa? Jadi ya itu kita jalanin, maksudnya saya juga nggak janji-janji yang banyak, tapi tetap baliknya jadi ke agama lagi gitu, ke kita istikharah aja, ikhtiar gitu Pak. Tapi wanita itu kan berharap. Betul, wanita memang butuh pengharapan gitu juga ya, butuh kepastian. Tapi ya saya makanya tidak mau menyakitin hati wanita juga. Ada Karena berapa banyak. yang tidak mau Anda sakiti? Ada 3 Pak. Kita break dulu sebentar ya Mas Rifki ya. Kita akan bahas sebentar lagi bagaimana ceritanya ada 3 wanita bisa menyukai dan mendekati Mas Rifki. Kira-kira apa resepnya untuk bisa membuat mereka tetap mencintai Mas Rifki? Ya kan pasti ada resepnya ya. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Makan gitu dengan uang orang tua. Iya toh? Lalu mengeluh, Pak Mario, bagaimana saya hanya bisa ngajak dia makan di pinggir jalan. Saya bilang itu baik daripada makan di tengah jalan. Terima kasih untuk kesetiaan dan juga rasa penasaran Anda sehingga terus bisa menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Kita lanjutkan lagi mendengar curhatnya Mas Rifki. Pak Rifki, beritahu Mas Hilbram, apa yang Anda lakukan untuk bisa ada 3 wanita langsung naksir Anda itu? Padahal Anda tidak berjanji apapun. Apa yang Anda lakukan? Ini sih memang waktu itu pernah sempat pacaran. Oh, Iya. Sama yang mana? 3-tiganya? Enggak. Oh enggak. Yang satu. Yang satu. Terus? Iya. Yaitu statusnya mantan. Namun saat kami pacaran memang saya tidak pernah membawa ke rumah karena orang tua tidak merestui. Backstreet. Iya. Terus harapan orang tua bagaimana? Anda kapan diharapkan menikah? Nah itu yang saya sulit, yang saya dilema itu kan orang tua juga menyerahkan kepada saya. Orang tua tidak ada pilihan lain, maksudnya tidak ada pilihan dari orang tua, tetap saya yang harus memilih. Anda umur berapa sekarang? 22. Rencana umur berapa menikah? 25. 3 tahun lagi. Sudah ada yang dalam 3 tahun ini menjadi pilihan pasti? Sudah. Sudah? Berapa? 1. Apakah 1 ini ada dalam 3 itu atau kelompok lain? Dalam kelompok 3 itu. Dalam kelompok 3 itu. Apakah dia tahu bahwa dia yang akan Anda pilih? Sepertinya tahu. Tapi yang 2 juga nonton program ini loh ya. Nah itu bagaimana Anda menjelaskannya? Kan dia nonton ini, Rifki aku nonton kemarin, aku yang 1 itu enggak. Ya gimana, jawab bingung Mbak. Nah Anda tidak mau pacaran. Tapi 3 tahun ini wanita itu kan harus diikat dengan sesuatu. Paling tidak Anda katakan bahwa besar sekali keinginanku untuk bersanding denganmu dalam sebuah pelaminan mulia. Ya nanti mungkin endingnya dari ketegasan saya untuk melamar, langsung kita menikah, tidak ada pacaran. Nanti dulu. Anda mau langsung... Yang lebih kebelet melamar dia. Ini teman-teman, adik-adik wanita di sini banyak yang bertanya-tanya loh. 3 tahun itu wanita ini tidak tahu. Karena dia tidak mau pacaran, tidak mau menyatakan cinta, tidak mau membawa ke orang tua. Tapi 3 tahun dari sekarang dia akan melamar. Nah itu dia bagaimana caranya tahu bahwa dia akan dilamar?
Ya memang selama pendekatan ini saya juga sudah cukup tegas dengan keadaan saya saat ini, tidak boleh pacaran. Jadi itu yang mungkin minim yang dari saya gitu, kekurangan dari saya. Nanti dulu, beritahu saya bagaimana caranya wanita itu tahu bahwa dia diharapkan menunggu Anda selama 3 tahun. Ya itu karena tadi yang istikharah kita itu sama-sama istikharah, Pak. Dia disuruh istikharah. Ya kita sama-sama. You istikharah ya. Aku juga, gitu kan. Nah ini kalau nggak sambung bagaimana? Ayo. Duh, nanti waktu Anda bilang kamu istikharah itu Anda bilang gini, mintalah kepada Tuhan namaku. Apa Anda bilang begitu? Kadang ada, salah satu itu saya gitu. Kadang ada, itu kepada siapa saja kadang-kadang itu. Enggak, yang satu aja, Pak. Anak muda itu sulit sekali ya. Berarti saya dulu juga begitu. Saya tahu Anda nggak boleh pacaran. Tapi masa sih Anda nggak berani deket-deket gitu bilang, Dek, begitu. Gitu kan? Iya dong. Seperti teman-teman saya kalau di Malang itu loh kan. Iya dong. Dia bilang, aku sih nggak bisa bilang cinta. Tapi Rabio, itu loh. Nah Anda itu apa yang Anda lakukan supaya wanita itu tahu Anda inginkan? Iya, saya mengatakan, Pak. Good, sudah. Sudah. Terus Sudah. dia bilang apa? Iya, bisa. Super sekali. Dan sudah Anda beritahu 3 tahun menunggu. Betul. Super sekali. Dia mau? Mau. Ya itu namanya pacaran. Itu sudah pacaran namanya. Banyak orang mengertinya pacaran itu nggak keruan-keruan. Bukan. Menyatakan, my dear, I love you. Itu sudah. Ya itu yang namanya pacaran. Hanya pacaran itu ya bukan cakar-cakaran, bukan cakar. Menyatakan cinta, lalu menyatakan akan setia kepadanya, memikirkan dan mendoakan yang baik baginya, studi, bangun karir yang baik supaya nanti menikah dengan baik, itu namanya pacaran. Itu. Ya itu sudah pacaran. Itu loh. Anda minta dia setia. Betul. Itu loh. Itu sudah pacaran, namanya pacaran yang sebetulnya itu. Bukan harus duduk, makan, gitu, dengan uang orang tua. Iya toh? Lalu mengeluh, Pak Mario, bagaimana saya hanya bisa ngajak dia makan di pinggir jalan. Saya bilang, itu baik daripada makan di tengah jalan. Tuh. Berarti konsep pacarannya diperbaiki dulu. Itu adalah komitmen bahwa Anda mencintainya dan ingin menjaga kemuliaan untuknya. Iya. Good. Nah, Pak Rio, Anda kan sedang sendiri nih jadinya. Iya, Pak. Memutuskan, menyatakan cinta, ditolak. Iya, Pak. Itu kan seperti layangan putus. Jadi apa rencana Anda? Pas kan sebentar lagi saya balik ke Pekanbaru, Pak. Apa sih yang harus saya katakan ke yang nolak saya ini, Pak, gitu, Pak? Oh, Anda tanya saya? Iya. Sebaiknya apa yang harus saya katakan gitu, Pak? Sebaiknya apa yang harus katakan? Wanita itu suka sekali dengan laki-laki yang tegas. Iya, Pak. Sudah kelihatan dari mana? Nih loh. Dadanya lebih masuk daripada pundaknya. Laki-laki tidak boleh begitu. Tuh. Nih. Nah, itu dia. Oke, Pak. See? Berarti, Pak, bukan mencari, mempertahankan, memperebutkan wanita itu, hebatkan diri. Nih, oke? Dagu. Good. Oke, jalan gitu. Nih. Oke, nah. So, kesimpulannya, Tuhan akan kasih wanita yang indah sekali bagi Anda. Kalau Anda mengindahkan diri.
Oke. Nih, Anda juga Pak tegas menyatakan, Adinda, kita jaga perasaan orang tuaku ya. Orang tuaku pengertiannya tentang hubungan kita beda dengan kita. Tapi yakinlah tiada wanita sampai sekarang yang lebih baik darimu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan tiga tahun dari sekarang kita menikah. Aku akan datang ke rumahmu. Pesta pernikahan kita barengkan dengan Golden Ways. Gitu? Kita nonton bareng, gitu. Itu loh Pak, wanita itu lebih suka ketegasan daripada laki-laki yang tidak jelas. Tuh? Ya, yang gagal sekarang itu ya. So mudah-mudahan Anda Pak diberikan kelancaran dalam membangun hubungan ini. Yes. Amin. Anda karena sekarang sudah masuk di televisi nasional. Berapa banyak wanita dari Pekanbaru sampai Merauke yang sudah lihat laki-laki ini. Baik, dan untuk mengobati kegalauan mereka, Mas Rio dan juga Mas Rifki ya, supaya Mas Rio segera menemukan jodohnya ya, bisa telepon-teleponan, Mas Rifki juga tetap setia, bisa telepon-teleponan tahu di mana, kami berikan smartphone, Oppo smartphone untuk mereka berdua. Ya, Oppo Joy. Persembahan dari Oppo smartphone sudah bisa dipergunakan secara langsung. Ya, untuk Mas Rifki selamat dan juga untuk Mas Rio selamat. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Iya, masing-masing mendapatkan satu buah Oppo smartphone. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi kami akan segera kembali. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Karena setan tidak tertarik kepada orang yang tidak akan sukses. Makanya jangan sampai menjadi orang yang setan pun tidak tertarik. Jadi setan tuh nggak mau invite Anda. Untuk teman curhat, untuk teman berkeluh kesah. Nah, kepada siapa sih sebenarnya orang-orang yang jomblo ini baiknya untuk bisa curhat? Smart question. Yuk kita lihat memesnya ini. Laki-laki muda yang lama lajang harus lebih mendengarkan nasihat dari laki-laki tua yang masih diinginkan oleh banyak wanita. Ini bukan narsis, tapi bagaimana lajang bisa menasihati lajang? Ayo, pikirkan itu. Nggak usah khawatir, lu jomblo gua udah lama. Jomblo gua. Ayo. Jadi anak-anak muda yang masih lajang harus mendengarkan nasihat laki-laki tua yang sudah tidak lajang lagi dan masih populer, masih in demand gitu loh. Jadi kalau dilepas itu di pasar masih tinggi pasarannya. Gitu? Tahu kenapa? Karena sukses is sexy. Bagi wanita itu bukan otot, bukan pundak lebar, kulit hitam, legam, bulu dada 3. Bulu dada 3. Ya. So, bukan itu yang dicari wanita. Kedamaian, bahwa masa depan akan terjamin dengan baik, sekolahnya anak-anak baik, kalau mereka sakit ada obat untuk itu, pendidikan baik, dia sendiri tampil sebagai istri yang baik. Kan laki-laki kaya sebaiknya tidak tampil kaya. Laki-laki itu harus tampil sederhana, tapi istrinya kelihatan istri orang kaya. Ngerti maksudnya? Karena wanita itu perhiasannya. Jadi kalau mau Anda menjadi pribadi yang menarik bagi wanita, jadilah laki-laki yang sukses. Nah, yang sudah menikah, yang suaminya sudah bagus pangkatnya, karirnya sudah baik, disayang. Karena bagi wanita yang sudah menikah, semua wanita di luar sana pesaing. Kan kalau suami Anda pangkatnya tinggi kan dia menarik bagi wanita lain toh. Ya, dengarkan, jangan berangkatkan suami ke kantor dalam perasaan marah. Berangkat ke kantor marah, di kantor banyak wanita-wanita bajunya kurang bahan, yang napasnya sesak,
Gitu. Ya toh yang suka nyanyi aku rapopo begitu. Coba. Ayo. Lalu suaminya marah, meninggalkan istri di rumah yang tidak menjaga penampilan. Ayo. Ingat yang wanita yang penyayang kan gampang gemuk? Ingat? Yang sering bilang sayang kalau nggak dihabiskan. Itu. So kalau begitu, laki-laki itu semakin successful, semakin atraktif. Successful studinya, successful kesehatannya, successful nama baiknya, sebelum dia successful financially atau professionally. Itu. Terima kasih Pak Mario, jawabannya super sekali. Pertanyaan dari saya sudah saya berikan, sekarang saya mau kasih kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Siapa yang penanya yang pertama? Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi, saya ingin bertanya. Saya sudah berumur 17 tahun. Alhamdulillah dari sekarang sampai saya 17 tahun, saya masih setia dengan status saya yang lajang bermartabat. Sebentar, Anda dari umur 0 sampai 17 lajang bermartabat. masih setia pada status lajang. Itu karena tidak ada pilihan atau karena memang keputusan Anda? Kalau kata teman-teman sih katanya banyak yang fans sama saya. Saya gak Banyak yang suka sama dia Oh, sebenarnya. banyak yang suka tapi Anda memutuskan katanya. lajang. Nah, permasalahan saya gini Pak. Dulu pas di sekolah, saya alhamdulillah terpilih menjadi seorang ketua dalam organisasi sekolah. Saya jadi sering ngomong di depan umum dan saya enjoy gitu ngomong di depan orang banyak, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, tapi yang saya herankan begini Pak. Anehnya, saya waktu tatapan muka ngobrol face to face dengan lawan jenis, entah itu mungkin berparas cantik sebagai bidadari atau paras biasa saja gitu kan. Saya merasa deg-degan atau grogi gitu. Beda dengan ngomong di depan orang banyak seperti ini gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Terima kasih. Jadi Anda deg-degan. Wanita suka laki-laki yang gugup di depannya. Suka sekali. Karena laki-laki yang fasih dalam bahasa cinta itu sudah banyak latihan. Iya dong? Yang dia bisa bilang, sebetulnya aku tak tahu apa perasaanku kepadamu. Tapi jika kau tanya bulan dan rumput, gitu. Ini orang ini sudah sering latihan, Pak. Sudah sering ditolak dari Ciputat sampai ke Cilegon. Oke? Tapi laki-laki yang gugup di hadapan wanita, ini berarti dia jujur. Berarti dia memang tidak terbiasa dengan... Nah, hanya Bapak itu mohon tidak sebut wanita itu, istilahnya Bapak itu suka mengatakan sesama jenis dan lain jenis. Karena ada jenis jin, ada jenis... Ya sudah bilang wanita, laki-laki, gitu toh Pak? Ya Bapak jenis apa? Jenis pria lajang bermartabat. Bukan main, sudah ada mereknya ya. Terima kasih. Jadi Pak, mulai dari sekarang, gini. Jadilah laki-laki yang banyak mengundang pertanyaan wanita. Coba, contoh ya. Anda tunjukkan, ini caranya merayu wanita Pak. Oke? Saya sudah tidak gunakan lagi teknik ini. Tapi di handphone Anda ada gambar rumah. Gitu Pak. Gitu. Lalu, begitu. Anda gambar begitu. Nanti kan wanita tanya, itu apa? Kan Anda nggak harus banyak bicara. Itu rumah yang nanti aku bangun untuk istriku. Itu wanita lemes lututnya, Pak. Iya toh? Itu loh Pak. Jadi Anda itu jangan, kan banyak anak muda itu sekarang, apalagi sekarang sedang happening. Yaitu bangun body itu, bodybuilding, rambut kayak apa, begitu. Itu tampan itu sementara. Tampan itu hanya kebetulan kulit wajah yang bagus di masa muda. Setelah mendewasa semuanya dinilai dari how successful you are Pak. Jadi jangan Anda berfokus kepada diri, fokus kepada yang Anda lakukan.
Jadi yang menarik bagi wanita adalah yang Anda lakukan. Saya ini Pak berdiri di sini, Anda kenal saya karena yang saya lakukan Pak. Bukan karena yang saya ketahui loh Pak. Tapi yang karena saya lakukan. Jadi kalau Anda mau menjadi laki-laki yang menarik bagi wanita, lakukanlah banyak hal dan banyak hal yang hebat. Itu. Baik, lakukan banyak hal dan lakukan hal yang hebat. Super sekali Pak Mario. Penanya berikutnya, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam Nama super. saya Randy Setiawan Pak. Yes. Dulu saya pernah pacaran, terus saya serius sama dia. Sampai saya berkorban penuh untuk dia. Tapi ketika saya pergi bekerja, temennya itu ngasih foto tentang selingkuhan dia. Foto ke HP saya. Nah, terus saya lihat foto itu, saya tanya langsung ke orangnya, dia banyak ngelak Pak. Nah, sejak mulai itu saya putus sama dia, saya putusin dia. Ketika itu pula juga saya dekat dengan wanita-wanita lain. Weh. Banyak berarti wanitanya ya, Iya. Pak ya? Oke, wanita-wanita lain. Ya. Terus? Terus pas lagi saya dekat dengan wanita lain, kenapa dia tiba-tiba muncul nginvite BBM saya? Di saat itu pula dia nanya kabar tentang saya, terus nanya tentang segala macam tentang saya. Tapi setelah itu saya mungkin masih ada rasa sakit hati, saya delkon, terus dia balik invite, saya delkon lagi, balik invite sampai sekarang. Invite atau jadi invite? permasalahannya jadi permasalahan saya, kenapa ketika saya ingin dekat dengan wanita lain jadi kepikiran dia terus Pak. Bagaimana untuk melupakan dia seumur hidup Pak. Melupakan Super seumur hidup. sekali. Apakah Anda pernah mengeluh menonton tayangan infotainment di TV? Gitu? Ada aja masalah, ada aja perselingkuhan, ada penipuan, ada orang pakai agama untuk menipu. Oke? Anda letih toh? Seperti tadi di invite. 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 Itu di kampung saya orang yang bilang invite sudah diusir Pak. Oke, nah invite ya. Nah kalau Anda sebel diganggu atau tidak suka TV, dicabut Pak kabelnya ini loh. Atau diganti remote-nya, kan telepon juga begitu toh. Oh dia lagi, ya toh? Iya Pak. Matiin. Dia lagi matiin. Dia lagi matiin, kelima dibanting. Untuk sesuatu yang ada di dalam kendali Anda dan so easy, kenapa mengeluh Pak? Iya Pak. Sebagian besar di antara kita tidak mampu mengabaikan yang seharusnya diabaikan. Tetapi gagal memperhatikan yang seharusnya diperhatikan. Itu loh Pak. Bukankah kehidupan kita gitu begitu? Iya. Ya, Dapak berarti orang hebat Pak. Orang besar. Sekarang sedang diganggu dengan masalah cinta, supaya perjalanan kehidupannya gagal. Perhatikan di sini yang muda-muda yang hebat-hebat selalu dikasih banyak masalah. Karena setan tidak tertarik kepada orang yang tidak akan sukses. Makanya jangan sampai menjadi orang yang setan pun tidak tertarik. Jadi setan tuh nggak mau invite Anda. Iya toh? Ya, mulai dari sekarang jadi yang laki-laki yang gagah. Abaikan. Ini abaikan. Katakan begini, hidupku terlalu pendek dan terlalu penting untuk memperhatikan orang-orang yang tidak baik bagiku. Mulai dari sekarang, aku akan gunakan keseluruhan kekuatan hatiku untuk membahagiakan orang-orang yang kucintai, lebih-lebih mereka yang mencintaiku. Gitu. Super Pak Mario. Baik, kita break dulu sebentar, tapi satu segmen lagi kita masih punya waktu untuk bersama-sama. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda tidak mengindahkan diri, pasangan Anda juga pribadi yang tidak indah. Tuh,
Kalau Anda tidak jujur, pasangan Anda juga yang akan menipu Anda. Program ini tetap bersama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, sehingga kami menerima banyak sekali kiriman-kiriman dari Anda berupa gambar, ada yang berupa video, ada hal-hal unik, hal-hal menarik lainnya yang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Untuk itu, untuk Anda yang mengirimkan, dan kami pilih, Anda bisa mendapatkan paket merchandise dari Oppo Smartphone, di mana sekarang ini kami sudah mendapatkan sebuah kiriman gambar yang menarik sekali. Kita lihat sama-sama, ini dia gambarnya. Sahabat kita ini merancang ulang Yamaha New Scorpio tahun 2012 ya Mas? Iya. Dan desainnya dinamakan The Golden Ways. Ini yang kalau kita tidak mau ditelikung kekasih kita, jaga posisi baik-baik di tikungan dengan ini. Super, terima kasih. Ya baik, dan kalaupun Anda juga ingin mendapatkan hadiah, paket menarik dari Oppo Smartphone ya, pastikan Anda mengirimkan gambar, bisa juga video, lagu, atau hal-hal menarik lainnya, bisa Anda saksikan di layar TV, ini dia alamat emailnya, silakan Anda kirimkan ke sana. Dan untuk Mas Teng tadi sudah langsung kami kirimkan satu buah merchandise menarik dari Oppo Smartphone. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes terakhir kita di program ini. Seorang yang lajang diciptakan bersama pasangan yang belum ditemukannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka pasangan hidup Anda yang paling indah itu sudah dilahirkan. Sudah dirawat oleh orang tuanya dengan baik, sudah dibesarkan dalam kebaikan pekerti dan kesehatan, yang sekarang juga sedang bertanya-tanya, di manakah dia? Dan setiap malam Anda mengatakan, Tuhanku, paling tidak aku damai karena kami paling tidak tidur di bawah langit yang sama. Betul? So, berarti jangan kecil hati. Dia sudah ada. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang menulis begini, Mama, gitu. Ini yang akan dinikahinya nanti. Engkau adalah istriku nanti. Nah sekarang kalau kamu sedang pacaran, putus Gi. Lucu ya? Itu loh. Itu sebabnya Anda harus mengindahkan diri. Tolong diingat, jodoh kita tidak hanya satu, jodoh kita banyak. Kalau Anda tidak mengindahkan diri, pasangan Anda juga pribadi yang tidak indah. Tuh, kalau Anda tidak jujur, pasangan Anda juga yang akan menipu Anda. Tapi kalau Anda memelihara pendidikan yang baik-baik secara resmi atau tidak, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, coba itu, memelihara kesehatan. Ingat, wanita yang paling seksi adalah yang bersih. Yang bersih hatinya, bersih kata-katanya, bersih pergaulannya. Coba itu, bersih perilakunya. Sehingga laki-laki yang bersih juga tertarik kepada wanita seperti itu. Wanita yang menjaga kelasnya. Menarik bagi laki-laki yang berencana menjadi pemimpin besar dalam kehidupan ini. Tidak mungkin laki-laki yang cita-cita dan impiannya besar tertarik kepada wanita yang kesenangannya belanja sementara sampai hutangnya banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lajang itu sementara. Oke? Lalu Anda jatuh cinta. Lalu Anda menikah. Lalu dengarkan ini. Pernikahan yang indah itu tidak pernah berhenti jatuh cinta kepada orang yang sama. Setiap hari Anda berdebar melihatnya dan mengatakan, bukan main, Tuhan menghadiahkan wanita sebaik ini untukku. Apa yang sudah kulakukan sehingga dapat wanita sebaik ini? Nah, rezeki mudah datang kepada pasangan yang saling mensyukuri. Nah, kalau kita memulai dari masa muda yang indah, mudah-mudahan kita menua dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam usia yang panjang, dalam pernikahan yang sejahtera dan rukun. Amin. Amin ya robbal alamin. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan semoga kita semua
bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang indah, dan yang mulia apapun statusnya. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya hanya di